meninggalkan Himalaya menuju barat sampai ke Persia, yaitu di Iran, di mana di Iran Yesus belajar doktrin Zarathustra. Sepanjang perjalanan Yesus berkhotbah menentang para pemuja berhala, dan pada akhirnya dia baru kembali ke Israel, Palestina pada umur 29 tahun. Dan pada umur yang ke-30 dia mulai keluar dan memberitakan Injil sebagaimana yang dicatat di dalam kitab-kitab Injil. Nah, kalau saudara mau tahu lengkapnya, saya berikan juga dengan banyak kutipan tentang itu. Bagaimana menanggapinya, saudara bisa membacanya dalam buku saya, The Lost Years of Jesus. Nah, kalau saudara jadi jelas bahwa saya sendiri tidak percaya hal itu ya. Itu bagi saya itu hanya rekayasa dari Nicholas Notovix saja. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam Pak Pendeta. Mohon maaf sebelumnya, Yesus lahir umur 12 sampai 3 Yesus dari umur 12 sampai 30 tahun ada di mana, kerja apa, dan apakah ada belajar tentang sesuatu? Karena sepengetahuan saya bahwa di dalam Alkitab tidak dimuat tentang aktivitas Tuhan Yesus. Ya, memang tidak ada catatan di dalam Alkitab tentang di mana Yesus pada usia seperti itu, apa saja yang dia buat dalam rentang usia itu. Alkitab tidak mencatatnya. Nah, ini membuat muncul banyak spekulasi. Dan spekulasi ya seperti Anand Krishna yang mengatakan bahwa Yesus pergi ke India, atau juga seperti yang dilakukan oleh seorang jurnalis Rusia bernama Nicholas Notovix dalam bukunya The Life of Saint Isa, Best of the Son of Man. Dia menceritakan, dia dalam bukunya itu yang terkenal sebagai Injil Tibet. Nah, dia bercerita bahwa Nicholas Notovix ini bercerita bahwa pada waktu Yesus berumur 13 tahun, di mana dikatakan bahwa ada banyak orang yang datang ke rumahnya untuk melamar Yesus menjadi menantu mereka, atau supaya Yesus mengawini anak gadis mereka. Katanya tradisi di sana adalah bahwa bukan laki yang melamar perempuan, tapi perempuan yang melamar laki. Dan karena itu maka ibu-ibu atau orang tua yang kepengen Yesus menjadi anak mantunya, mereka lalu melamar Yesus untuk anak perempuan atau anak gadis mereka. Tapi Yesus tidak menyukai ini. Dan karena Yesus masih mempunyai kerinduan untuk belajar agama, akhirnya Yesus melarikan diri ke Pakistan. Nah, selanjutnya itu pada Yesus umur 13 tahun. Lalu pada saat Yesus berumur 14 tahun, Yesus lalu hidup di tengah-tengah orang Aryan. Dan dia diminta untuk tinggal di bait mereka, tapi dia menolak. Dia lalu pergi ke Juggernaut, di mana dia diterima dengan tangan terbuka oleh para pendeta Brahmin, yang lalu mengajar dia membaca dan memahami kitab Weda, dan untuk mengajar, menyembuhkan, dan mengusir setan. Yesus menghabiskan 6 tahun di sana untuk belajar dan mengajar di Juggernaut, di Raja Griha, di Benares, dan juga di kota-kota suci yang lain. Setelah itu, dia terlibat dalam konflik dengan para Brahmin dan ksatria, kasta imam dan kasta satria. Karena ternyata Yesus ini mengajarkan naskah suci kepada kasta bawah, yaitu kasta Waisa yang terdiri dari petani dan pedagang, dan kasta Sudra, yaitu para pekerja. Dan para Brahmin ini mengatakan bahwa kasta Waisa hanya boleh mendengar Weda ketika festival, dan kasta Sudra tidak boleh mendengar sama sekali, bahkan tidak boleh melihatnya. Nah, ternyata Yesus bukan berhenti karena larangan mereka, tapi dia masih terus berkhotbah menentang para Brahmin dan para ksatria. Dan semua itu berujung rencana para imam dan ksatria untuk membunuh Yesus. Nah, setelah diperingatkan oleh seorang sudra, Yesus lalu meninggalkan Juggernaut pada malam hari, dan dia pergi ke kaki lembah Himalaya di selatannya Nepal, tepatnya di Kapilavastu, tempat lahirnya Sang Buddha Gautama 5 abad sebelumnya. Lalu setelah 4 tahun belajar di sana, Yesus menjadi sempurna, dan dia sempurna di dalam menjelaskan tulisan-tulisan suci. Dia kemudian meninggalkan Himalaya menuju barat sampai ke Persia, yaitu di Iran, di mana di Iran Yesus belajar doktrin Zarathustra.
Sepanjang perjalanan Yesus berkhotbah menentang para pemuja berhala, dan pada akhirnya dia baru kembali ke Israel, Palestina pada umur 29 tahun. Dan pada umur yang ke-30 dia mulai keluar dan memberitakan Injil sebagaimana yang dicatat di dalam kitab-kitab Injil. Nah, kalau saudara mau tahu lengkapnya, saya berikan juga dengan banyak kutipan tentang itu. Bagaimana menanggapinya, saudara bisa membacanya dalam buku saya, The Lost Years of Jesus. Nah, kalau saudara jadi jelas bahwa saya sendiri tidak percaya hal itu ya. Itu bagi saya itu hanya rekayasa dari Nikolaus Notovic saja. Tapi bagaimana membantahnya ya? Karena Nikolaus Notovic juga memberikan data-data dia bahwa katanya dia melihat dari seorang lama di Tibet itu memberikan dokumen yang mengatakan atau memberi keterangan Yesus memang pernah pergi ke perpustakaan di Tibet. Nah, lalu sebenarnya di mana Yesus pada tahun-tahun itu dan apa yang dia kerjakan? Nah, sebenarnya Alkitab memang tidak diam sama sekali. Yang terjadi adalah Alkitab memberikan informasi yang sangat umum dan sangat singkat. Dalam Lukas 2 ayat 40, dalam silent period yang pertama, saya mengatakan silent period ini adalah periode diam Alkitab. Itu saya membagi silent period dari Yesus ini menjadi dua. Silent period yang pertama adalah pada usia Yesus 3-11. Karena Alkitab mencatat Yesus itu paling cepat itu dia 2 tahun. Usia 3-11 dia di mana? Nah, lalu 12 tahun. Pada waktu dia umur 12 tahun ke Bait Allah. Berarti umur 13-29 dia ada di mana? Sedangkan umur 30 dia keluar melayani. Nah, pada silent period yang pertama yaitu umur 3-11. Itu Lukas memberikan catatan. Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan penuh kasih karunia Allah ada padanya. Cuma itu. Sedangkan pada silent period yang kedua yaitu pada waktu Yesus umur 13-29 tahun, Lukas memberi keterangan dalam Lukas 2, 51-52. Lalu dia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar. Dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, dari ayat-ayat ini terlihat bahwa silent period itu, dalam masa silent period itu, Yesus tidak kemana-mana. Dia tinggal bersama orang tuanya di Nazaret. Dia dibesarkan di sana sampai dia berusia 30 tahun. Dan dia memulai pekerjaan pelayanannya. Kesimpulan ini didukung oleh fakta bahwa Yesus dikenal oleh masyarakat sebagai orang Nazaret. Jesus of Nazareth. Dalam Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyebut inilah dia Nabi Yesus dari Nazaret. Dalam Matius 26 ayat 71. Ketika dia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Markus 10 ayat 87. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus orang Nazaret. Lukas 18 ayat 36 dan 37. Waktu orang mendengar, orang banyak lewat, dia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Coba pikirkan, Yesus telah menghilang. Jika Yesus telah menghilang dari Nazaret umur 13 dan baru kembali umur 29 dan langsung terjun ke medan pelayanan, apakah dia akan dikenal sebagai orang Nazaret? Saya kira tidak. Jika dia menghabiskan separuh hidupnya di India atau di Tibet, maka sangat mungkin dia akan dikenal Yesus orang India atau Yesus orang Tibet. Tapi tidak, dia justru dikenal sebagai Yesus orang Nazaret. Dan itu membuktikan bahwa dia memang tinggal dan besar di Nazaret. Dan kita bisa membandingkan ini dengan Lukas pasal 4 ayat 16. Dia datang ke Nazaret tempat dia dibesarkan. Berarti Yesus besar di Nazaret. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Nah, jadi dari sini Yesusnya itu dibesarkan di Nazaret. Secara eksplisit dikatakan demikian, bukan di India, di Nepal, atau di Tibet. Yesus biasa pergi ke rumah ibadah setiap hari Sabat. Nah, kalimat ini tidak cocok kalau Yesus mengembara dari umur 13 sampai
29 tahun. Nah, kalau memang Yesus tidak kemana-mana, hanya tinggal di Nazaret saja, lalu apa saja yang dia lakukan hari-hari? Tentu saja dia hidup seperti masyarakat biasa pada umumnya. Mungkin dia bermain bersama teman-temannya. Tapi ada dua hal yang pasti, yaitu yang pertama adalah dia bersekolah. Perlu diketahui bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat menekankan pendidikan. Tahapan-tahapan pendidikannya mulai dengan mikra, itu anak umur 5-10 tahun mesti belajar membaca Taurat, ya. Dan biasanya kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah ibadah yang sering disebut sebagai Bet HaSefer atau rumah buku. Ini semacam SD. Lalu umur 10-12 mereka harus masuk yang namanya Misna. Itu semacam SMP. Lalu umur 12-29 mereka lalu masuk kepada atau belajar semacam Talmud. Itu pada usia sekitar 12-19 dan itu usia SMA. Selanjutnya, kalau mereka mau melaksanakan atau melanjutkannya dengan sekolah teologi, mereka boleh memasuki pendidikan keimaman, di mana mereka boleh belajar Taurat, dan itu disebut sebagai Midras atau di Bet Midras, rumah belajar. Dari kata Midras inilah lalu muncul mempengaruhi bahasa Arab madras. Dari madras ini, maka kita lihat ada sekolah-sekolah yang disebut sebagai madrasah. Ya, madrasah itu dari kata Midras itu. Jadi Yesus sangat besar kemungkinan dia sekolah. Dan itu saya bisa buktikan dengan lebih jauh lagi dalam buku The Lost Years of Jesus Christ itu. Nah, selain dia bersekolah, juga dia membantu orang tuanya. Ya, dia membantu orang tuanya bekerja. Kalau kita melihat dalam Lukas 2:51 yang sudah saya bacakan tadi, ya, dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Nah, kata asuhan ini artinya dia tunduk dan taat. Jadi, waktu Yesus kembali ke Nazaret, dia hidup tunduk taat kepada orang tuanya. Kita tahu bahwa ayahnya secara jasmani, Yusuf itu bekerja sebagai tukang kayu. Dan karenanya dia dikenal sebagai anak tukang kayu. Dalam Matius 13 ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Jadi Yesus itu artinya tukang kayu. Tapi bagian Alkitab yang lain mengatakan bahwa Yesus itu tukang kayu sendiri. Markus 6 ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu? Itu berarti Yesus bekerja dengan profesi sebagai tukang kayu untuk membantu ayahnya mencari nafkah. Tapi bahwa dia sendiri dikenal dengan profesi tukang kayu, sangat mungkin seperti diduga banyak penafsir, Yusuf ayahnya ini meninggal lebih awal, sehingga Yesus lalu mengambil alih pekerjaannya menjadi tukang kayu. Nah, jadi Yesus menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk bekerja membantu ayahnya sebagai tukang kayu. Dan setelah ayahnya mati, dia berdiri sebagai tulang punggung keluarga, bekerja sebagai tukang kayu untuk menafkahi ibunya dan saudara-saudaranya, yaitu anak dari perkawinan Yusuf dan Maria setelah dia lahir, sebagaimana disinggung dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-55. Nah, dengan demikian, itulah dua hal yang dilakukan oleh Yesus. Dia belajar dan dia bekerja membantu orang tuanya. Itu yang dia lakukan dalam masa silent period itu. Ya.